Halo teman-teman, kita dari kelompok 4 bersama saya Devin sebagai host dan Kanan sebagai co-host. Kami kedatangan dua orang narasumber yaitu Audi dan Bimo. Jadi di podcast kali ini kita akan membahas tentang diare nih. Sampai sekarang kasus diare di dunia itu terus bermunculan. Jadi udah nggak asing lagi kalau kita dengar teman kita atau orang sekitar kita bilang lagi diare. Diare itu merupakan gangguan pencernaan yang ditandai dengan meningkatnya frekuensi buang air besar. Diare sendiri dibagi menjadi diare akut atau kolera dan diare kronis. Kolera itu penyakit yang menular melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri. Bakteri kolera dapat masuk bersama makanan jika makanan tersebut tidak dibersihkan dan dimasak dengan baik sebelum dimakan. Kolera dapat menyebabkan seseorang dehidrasi parah. Kali ini, kita bakal interview dengan ahli yang meneliti bakteri yang menyebabkan kolera, yaitu Vibrio cholerae streptococcus. Sebelumnya kita sudah membuat beberapa pertanyaan untuk para narasumber hari ini. Nah, pertanyaan yang pertama, sebenarnya Vibrio C itu bakteri apa sih? Termasuk bakteri patogen, yaitu parasit yang dapat menyebabkan penyakit pada inangnya seperti tubuh manusia. Nah, kalau Vibrio C ini sendiri menyebabkan penyakit kolera. Untuk pertanyaan yang kedua, jelasin dong sedikit tentang sejarah bakterinya. Bakteri ini pertama kali ditemukan oleh seorang ahli anatomi dari Italia bernama Filippo Pacini pada tahun 1854. Nah, beliau itu mengungkapkan kalau bakteri Vibrio cholera itu penyebab utama dari penyakit kolera. Tapi teorinya itu diabaikan karena pada zaman itu tuh berkembang teori yang mengatakan kalau kolera itu disebabkan oleh racun. Hingga pada akhirnya itu tahun 1884, seorang bernama Robert Koch itu melaporkan hasil penelitian dan mengatakan kalau Vibrio cholera itu adalah penyebab penyakit kolera. Sampai pada akhirnya teori ini tuh akhirnya dikenal luas di kalangan masyarakat. Oh gitu. Bentuk bakteri ini kalau boleh tahu kayak gimana ya? Bisa dilihat dari nama belakangnya Streptococcus. Bakteri tersebut berbentuk batang bengkok seperti koma, atau bisa dibilang batang lurus yang agak lengkung. Untuk bakteri ini sendiri hidupnya di mana ya? Kalau untuk hidupnya, itu dia di alam bebas, terutama di lingkungan perairan seperti sungai, danau, atau sumur atau permukaan air yang terkontaminasi limbah, baik limbah industri maupun limbah rumah tangga. Untuk ciri-cirinya apa aja ya? Pertama, termasuk bakteri gram negatif. Bakteri gram negatif itu apaan? Jadi, Vibrio sp tidak mempertahankan zat warna kristal violet sewaktu proses pewarnaan gram, sehingga akan berwarna merah bila diamati dengan mikroskop. Kedua, terdapat tunggal dan dalam rantai merpilin. Ketiga, tidak berkapsul dan tidak membentuk spora. Keempat, bersifat aerobik dan anaerobik fakultatif. Wah, berarti satu sisi bakteri ini hidup pada kondisi lingkungan yang mengandung banyak oksigen, dan satu sisi lagi bisa hidup di daerah yang sedikit oksigen ya? Ya betul. Kelima, kita punya satu flagel kutub. Untuk pertanyaan berikutnya, gimana caranya bakteri ini menyebabkan diare kepada seorang? Nah, jadi bakteri ini tuh mengeluarkan entritoksin atau racun pada saluran usus manusia, sehingga dia menginfeksi dan terjadilah diare pada seseorang. By the way, peranan bakteri ini dalam kehidupan sehari-hari itu apa aja ya? Bakteri ini pastinya seperti yang sudah dibahas sebelumnya, menginfeksi usus manusia sehingga menyebabkan diare. Pada beberapa kasus, bakteri ini menyebabkan kegagalan pertambakan udang dan penyebarannya hampir di seluruh dunia. Kira-kira ada info lagi nggak ya tentang bakteri ini? Buat info terakhir, kalau pada uji fermentasi sukrosa dan manitol bakteri, Vibrio cholera itu memberi hasil positif. Artinya tuh melakukan fermentasi sukrosa dan manitol. Tapi kalau pada uji laktosa itu didapat hasil negatif, yang artinya itu dia tidak dapat memfermentasikan laktosa. Oke deh, segitu dulu untuk interview kita kali ini. Thank you buat para narasumber and see you.